Hai semua, hari ini kita akan membahas salah satu dari masalah kesehatan di Indonesia, yaitu HIV/AIDS. HIV atau kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem imun manusia. Infeksi virus ini mampu menurunkan kemampuan imunitas manusia dalam melawan benda-benda asing di dalam tubuh. Tahap lanjutnya dia disebut AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome, di mana akumulasi dari hasil infeksi HIV membuat manusia atau pasien itu gampang terserang penyakit lain. Sejarah HIV/AIDS. HIV ditemukan pada tahun 1920. Para ilmuwan memperkirakan virus HIV berasal dari virus HIV, yaitu Simian Immunodeficiency Virus, yang berada pada simpanse. Di Afrika, para pemburu selain memakan simpanse dapat kontak darah antara simpanse dengan para pemburu. Itulah yang membuat para ilmuwan memperkirakan kontak atau penyebaran HIV dari simpanse ke manusia, perubahan dari SIV ke HIV. Sementara AIDS ditemukan pada tahun 1981 di Amerika Serikat. Pertama ditemukan pada 5 orang yang awalnya diduga terjangkit penyakit pneumonia. Mekanisme virus. HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih dalam tubuh manusia, yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Orang yang dalam darahnya terdapat virus HIV dapat tampak sehat dan belum tentu membutuhkan pengobatan. Tapi meski demikian, orang tersebut dapat menularkan virus yang ada pada darahnya melalui orang lain. Cara penularan bisa melalui hubungan seks atau kontak darah menggunakan jarum suntik ke orang lain. HIV, virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika semakin banyak sel CD4 hancur, maka daya tahan tubuh pasien akan semakin melemah sehingga rentan diserang oleh penyakit lain. Metode penularan. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta asin. Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui darah, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. Yang terjadi di masyarakat adalah kesalahpahaman bahwa kontak fisik dengan pasien dengan HIV dapat menularkan virus HIV. Hubungan seksual sangat berisiko tinggi menularkan HIV/AIDS, tapi ada pasangan seksual penderita HIV yang tidak tertular virus HIV. Mereka disebut pasangan serodiskordan. Pasangan ODA serodiskordan adalah jalinan hubungan pasangan ODA, suami dan istri, dengan salah satu adalah penderita HIV dan pasangan yang satunya tidak terinfeksi. Pasangan serodan mempunyai harapan untuk dapat hidup dengan normal layaknya pasangan yang tidak menderita HIV/AIDS. Pengobatan HIV/AIDS. Untuk terapi HIV/AIDS digunakan antiretroviral atau biasa disebut ARV. Penggunaan obat ARV mendorong revolusi dalam pengobatan dengan HIV dan AIDS kepada pasien ODA di seluruh dunia. Meskipun belum mampu menyembuhkan HIV secara menyeluruh dan menambah tantangan dalam hal efek samping serta resistensi kronik terhadap obat, namun secara dramatis terapi ARV menurunkan angka kematian dan kesakitan pada pasien dengan HIV/AIDS, meningkatkan kualitas hidup ODA dan meningkatkan harapan masyarakat. Ya, pada saat ini HIV dan AIDS telah diterima sebagai penyakit yang dapat dikendalikan dan tidak lagi dianggap sebagai penyakit yang menakutkan. Prognosis HIV/AIDS. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meskipun belum ada metode
pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita profilaksis prapajanan. HIV oral adalah penggunaan obat ARV sehari-hari oleh orang dengan HIV negatif untuk mencegah terinfeksi HIV. Jadi, pada orang yang kesehariannya ada kemungkinan besar terkena atau terpapar virus HIV, dia dapat melakukan pencegahan dengan meminum obat ARV. Kondisi HIV/AIDS di Indonesia saat ini. Di salah satu wilayah di Indonesia yaitu Kota Kendari sekarang menjadi sorotan karena dari bulan Januari hingga November tahun 2022 kasus HIV/AIDS di Kendari naik 2 kali lipat. Ditemukan sekitar 272 orang positif terinfeksi penyakit HIV/AIDS di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara selama bulan Januari hingga bulan November 2022. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau biasa disingkat P2P Dinkes Kendari, Ibu Elvi mengatakan, temuan penyakit tersebut merupakan kasus baru yang ditemukan dalam kurun waktu 11 bulan sepanjang tahun 2022. Data untuk kasus HIV di bulan Desember tahun 2022 belum selesai. Jadi, yang dapat direkap dari bulan Januari hingga November, kasus HIV ditemukan sebanyak 272 kasus. Pengendalian HIV/AIDS. Pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab telah melakukan beberapa cara untuk mengendalikan HIV/AIDS. Strategi pemerintah terkait dengan program pengendalian HIV/AIDS dan PMS, yaitu yang pertama, meningkatkan penemuan kasus HIV secara dini. Daerah dengan epidemi meluas seperti Papua dan Papua Barat. Penawaran tes HIV perlu dilakukan kepada semua pasien yang datang ke pelayanan kesehatan, baik rawat jalan atau rawat inap, serta semua populasi kunci setiap 6 bulan sekali. Daerah dengan epidemi terkonsentrasi, maka penawaran tes HIV rutin dilakukan pada ibu hamil, pasien TB, pasien hepatitis, serta binaan masyarakat atau WBP, pasien MS, pasangan tetap ataupun tidak tetap, ODA, dan populasi kunci seperti WPS, waria, LSL, dan Panaso. Kabupaten atau kota dapat menetapkan situasi epidemi daerahnya dan melakukan intervensi sesuai dengan penetapan tersebut. Melakukan monitoring, evaluasi, serta surveillance berkala. Memperluas akses layanan dengan cara menjadikan tes HIV sebagai standar pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau Fasienkes. Pemerintah sesuai status epidemi dari setiap kabupaten kota. Dalam hal ini, tidak ada tenaga medis dan atau teknis laboratorium yang terlatih, maka bidan atau perawat terlatih dapat melakukan tes HIV, memperluas dan melakukan layanan KT-HIV sampai ke tingkat puskesmas. Bekerja sama dengan populasi kunci, komunitas dan masyarakat umum untuk meningkatkan kegiatan penjangkauan dan pemberian edukasi tentang manfaat tes HIV dan terapi ARV pada pasien yang dinyatakan menderita HIV. Bekerjasama dengan komunitas untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui layanan PMS dan PTRM. Yang kedua, meningkatkan cakupan pemberian dan retensi terapi ARV serta perawatan kronis. Menggunakan regimen pengobatan ARV kombinasi dosis tetap atau KDT atau FDC (Fixed Drug Combination) di dalam suatu tablet mengandung 3 obat, 1 tablet setiap hari pada jam yang sama. Hal ini mempermudah pasien agar supaya patuh dan tidak lupa meminum obat. Inisiasi ARV pada Fasienkes seperti puskesmas. Melakukan pengobatan ARV segera mungkin berapapun jumlah CD4
dan apapun stadium klinis pada pasien. Kelompok populasi kecil yaitu pekerja seks, suka lelaki, pengguna nafsa suntik, dan waria dengan atau tanpa infeksi lain. Populasi khusus seperti wanita hamil dengan HIV, pasien koinfeksi TB HIV, pasien koinfeksi hepatitis HIV, dan ODA yang berpasangan HIV negatif. Semua orang yang terkait HIV di daerah dengan epidemi meluas, mempertahankan kepatuhan pengobatan ARV dan menekankan kondom konsisten melalui kondom sebagai bagian dari paket pengobatan agar pasangan dapat terhindar dari HIV, memberikan konseling kebutuhan minum obat ARV. Yang ketiga, memperluas akses pemeriksaan antiviral termasuk dari IED dan pelayanan sekunder terdekat untuk meningkatkan jumlah ODA yang masuk dalam tatapan umum, perawatan dan pengobatan segera melalui pendidikan pada tingkat atau kualitas layanan monitoring luas dilakukan ke pasien yang dinyatakan penderita HIV dilakukan oleh rumah sakit atau RKTP, dalam hal ini diwakili oleh puskesmas. Mengadvokasi pemerintah lokal untuk mengurangi beban biaya terkait layanan tes dan pengobatan. Berikut tadi penjelasan singkat tentang penyakit HIV/AIDS. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.